Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tangan Badui yang terpotong. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad memasuki rumah Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri yang amat beliau cintai mengadu kepada si ayah bahwa dirinya sedang kelaparan. "Duhai ayahku, kami sekeluarga sudah 3 hari belum makan." Tersentak hati sang Rasul. Kesedihan begitu tampak di wajahnya. Ia singkap pakaiannya, terlihatlah perut beliau yang dililit dengan batu. "Fatimah," ujar Rasulullah dengan lirih, "jika engkau sedang kelaparan karena 3 hari belum makan, ketahuilah duhai putriku, ayahmu ini sudah 4 hari belum makan." Nabi Muhammad kemudian meninggalkan rumah Ali dengan rasa khawatir akan keadaan kedua cucunya yang amat beliau sayangi, Hasan dan Husain. Rasulullah terus melangkahkan kakinya hingga keluar kota Madinah, sampai beliau melihat ada seorang Badui yang sedang sibuk menimba air di sumur. Lalu Rasulullah berkata kepada si Badui, "Wahai Tuan, adakah pekerjaan yang bisa aku lakukan?" Saat itu orang Badui tidak mengenali Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Ya, kerja apa?" Rasulullah bertanya. Si Badui berkata, "Timbakanlah air untukku," sambil menyerahkan timba kepada Rasulullah. Saat menimba air pertama kali, Rasulullah mendapatkan upah 3 butir kurma, lalu memakannya. Kemudian beliau melanjutkan menimba air sampai 9 timba. Pada timbaan terakhir, tali timba itu jatuh ke sumur. Si Badui murka kemudian menamparkan wajah mulia Rasulullah. Tapi dia tetap membayar Rasulullah dengan 24 butir kurma. Tanpa rasa marah, Rasulullah turun ke dasar sumur untuk mengambil timba tersebut, dan menyerahkan ke pemiliknya. Setelah itu si Badui kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia berpikir, "Jangan-jangan lelaki tadi yang membantuku menimba sumur adalah Rasulullah." Karena kekhawatiran atas apa yang dilakukannya tadi, Badui tersebut mengambil pisau dan memotong tangan yang ia gunakan untuk menamparkan Rasulullah. Selang beberapa waktu, datanglah sekelompok musafir. Mereka sempat kaget melihat seorang Badui pingsan dengan tangan yang terpotong. Kemudian mereka membangunkan orang Badui tersebut dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Badui itu menjawab, "Saya telah menamparkan orang yang saya kira adalah Muhammad. Kemudian karena takut mendapat musibah, tangan yang saya gunakan untuk menamparkan itu saya potong." Setelah itu si Badui bergegas pergi mencari Rasulullah dengan membawa potongan tangannya. Ia berlari mengelilingi kota sambil berteriak, "Wahai sahabat! Wahai sahabat! Wahai sahabat! Di mana Muhammad?" Dia terus berteriak hingga Abu Bakar, Umar, Utsman yang saat itu sedang di masjid, keluar untuk bertanya, "Kenapa kamu mencari Rasulullah?" "Saya harus menemui Muhammad," jawab si Badui. Salman yang kebetulan ada di masjid, segera membawa si Badui ke rumah Siti Fatimah. Di sana ia kembali memanggil Rasulullah dengan suara keras. Saat itu Rasulullah sedang memangku Hasan dan Husain di paha beliau sambil menyuapkan kurma hasil jerih payahnya. Teriakan itu terdengar hingga ke dalam rumah. Kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah untuk menemuinya. "Lihatlah, siapa di depan pintu." Fatimah segera keluar. Kemudian ia amat terheran ketika melihat seorang Badui dengan tangan kanan yang terpotong.
Lalu si putri Rasulullah segera mengabarkan apa yang baru saja ia lihat. Rasulullah kemudian menemui Badui tersebut. "Maafkan saya, ya Muhammad, karena tidak mengenalimu. Mengapa tanganmu terpotong?" tanya Rasulullah. "Tidak akan selamat tanganku yang telah menamparkan wajahmu. Masuklah Islam supaya kau selamat," ujar Rasulullah. "Ya Muhammad, kalau kau memang utusan Allah, perbaikilah tanganku," harap si Badui. Rasulullah menatap tangan si Badui. Kemudian dengan hati-hati, beliau menyembuhkan tangan Badui tersebut dengan mengusap-usapnya. Atas izin Allah, tangan yang telah terpotong itu tersambung kembali, seperti semula. Kemudian orang Badui tersebut bersyahadat dan menjadikan Islam sebagai pilihan hidupnya. Masya Allah, begitulah kisahnya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah Rasulullah yang penuh inspiratif ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.